Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan dan Allah persembahkan kepada kita, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam, dua nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Dan kita bersyukur pada malam hari ini Allah kembali memberikan kita hidayah, taufik untuk berkumpul di majelis rutin kita pada malam Ahad ba'da maghrib. Semoga dengan upaya kita termasuk ke dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal. Amal yang paling dicintai oleh Allah, yang paling kontinu, yang paling istiqomah, yang paling rutin, walaupun sedikit, walaupun sesaat, walaupun durasinya nggak panjang, tapi kalau kita bisa jaga sebuah amal dan kita jalani dengan kontinu, dengan rutin, dengan istiqomah, maka itu akan menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dan insya Allah dapat kita andalkan, dapat kita banggakan pada hari kiamat nanti. Maka bersyukurlah kepada Allah Jalla wa'ala yang menjaga kontinuitas kita pada malam hari ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk akhwat, apa arti salawat? Atau udah nyambung belum sih? Belum. Pertanyaan dari saya untuk akhwat, apa arti salawat? Nggak ada yang tahu satu masjid? Kalau enggak kita lempar ke ikhwan. Halo? Halo? Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Artinya adalah pujian Allah kepada Nabi di hadapan malaikatnya, memperlihatkan kedudukan beliau dan keutamaan beliau sebagai Rasulullah SAW. Nabi itu butuh salawat dari kita nggak Mbak? Enggak, kita yang butuh syafaat dari beliau. Oh, Masya Allah. Ya, dapat hadiah. Terima kasih Pak. Iya, buat ikhwan. Dalam hadits Nasai, kalau kita bersalawat kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dapat beberapa keutamaan. Siapa yang bisa sebutkan? Yang paling jauh, antum. Sudah ini Pak. Allah akan memberikan salawat kepada kita sebanyak 10 kali, diberikan pahala 10 kali, dinaikkan derajat 10 kali, dihapuskan dosa-dosa kita sebanyak 10 kali. Masya Allah, luar biasa. Dan saya nggak bohong ya, yang paling dekat itu relatif, gitu ya. Paling jauh, maaf, paling jauh itu relatif. Saya nggak mengatakan paling jauh dari saya. Saya bilang yang paling jauh. Jadi paling jauh itu relatif.
Saya tinggal di Pondokopi, jauh. Tergantung dari mana. Kalau dari Pondok Kelapa dekat. Saya kalau di Blok M jauh. Iya, silakan. Oh, dia nggak mau. Oh. Iya, terima kasih. Satu lagi ya. Rebutan. Ikhwan atau akhwat. Kalau akhwat bisa jawab langsung kasih salam. Kenapa seorang penuntut ilmu harus menjadi orang yang paling baik akhlaknya? Antum. Nggak kedengeran. Tutup buku. Tatap mata saya. Jangan lihat buku. Ini gampang banget. Karena ilmu mereka tentang Allah, tentang Nabi SAW dan tentang akhlak para ulama. Iya, benar. Karena mereka berinteraksi setiap saat dengan firman-firman Allah, hadits-hadits Nabi SAW, dan dengan sejarah para ulama. Dan orang sangat terpengaruh dengan bahasa di dunia pergaulannya. Orang sangat terpengaruh dengan sikap, attitude dengan sekelilingnya. Kalau dia dikelilingi oleh firman-firman Allah, dia dikelilingi oleh sunnah-sunnah Nabi SAW, dia dikelilingi oleh sirah dan perjalanan hidup para ulama, pasti akan ada pengaruh. Pasti akan ada pengaruh. Pasti akhlaknya akan terpengaruh dengan akhlak Nabi SAW. Pasti gaya bahasanya itu ngikutin gaya bahasa yang digunakan Allah SWT dalam Al-Quranul Karim. Ketika Allah mengedepankan kesantunan, kelembutan, ketinggian gaya bahasa, maka dia akan berusaha lembut, dia berusaha santun, dan dia berusaha menggunakan bahasa yang tinggi. Bukan tinggi artinya susah dipahami, tapi tinggi secara adab dan akhlak. Oleh karena itu jamaah sekalian, Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ta'addabu rahimakumullah bi'adabillah. Beradablah dengan adab-adab yang Allah tunjukkan di dalam Al-Quranul Karim dan melalui nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nasihat dari Hasan Al-Basri. Ta'addabu bi'adabillah. Dan antum bisa cek di dalam kitab Adabul Hasan Al-Basri karya Al-Imam Ibnul Jauzi. Ya, hadirin yang dirahmati oleh, itu kesimpulan dari apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya, setelah Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala memulai buku beliau dengan sebuah pesan bahwa penuntut ilmu, orang-orang yang datang ke kajian, orang-orang yang mengejar majelis-majelis taklim harus menjadi orang-orang yang paling baik akhlaknya, paling lembut perangainya, paling jarang marahnya, paling stabil karakternya, karena mereka senantiasa berinteraksi dengan firman-firman Allah, hadits-hadits Nabi SAW dan praktek para ulama. Lalu Al-Imam Ibnu Jama'ah membawakan beberapa ucapan, beberapa nasihat, beberapa gambaran bagaimana para ulama kita dulu belajar. Dan ini penting karena kita punya kaedah kan, hadirin. Kita punya kaedah, la tasluh hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluhu. Umat ini enggak akan jadi baik kecuali dengan apa yang membuat umat terdahulu baik. Jadi umat ini, antum nggak akan jadi baik, antum nggak akan bisa hijrah, antum nggak akan bisa istiqomah hijrah sampai antum menggunakan resepnya para sahabat dulu ketika mereka hijrah. Sampai antum menggunakan resepnya para tabi'in ketika mereka istiqomah. Kalau nggak bisa.
Karena yang dapat garansi itu mereka. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam dari muhajirin dan dari ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti resep mereka, mengikuti derap langkah mereka. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Jadi kalau ingin sukses dalam bertaubat, berhijrah, kalau ingin sukses dalam belajar, kita harus mengikuti metode mereka. Kita harus mempelajari apa yang mereka pelajari. Kita harus memulai dengan apa yang mereka mulai. Kita harus mengkaji apa yang mereka kaji. Kalau hanya sekadar slogan, hijrah akan menjadi sesuatu yang instan. Mari kita simak apa yang mereka pelajari. Silakan Ustaz Cecep, hafizahullah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-musannifu al-imam Badruddin Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah bin Jama'ah al-Kinani rahimahullah wa rahima walidayhi wa masyaikhahu wa rahimal muslimin ajma'in. Qala Ibn Sirin, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Wa qala al-Hasan, in kana ar-rajulu la yakhruju fi adabin yaksabuhu as-sinina thumma as-sinin. Ya, sampai di situ Ustaz hafizakumullah. Beliau memulai dengan ucapan Muhammad bin Sirin, seorang ulama besar, tabi'in, yang hidup di masa khilafah Utsman bin Affan dan meninggal tahun 110 Hijriyah. Al-Imam Muhammad bin Sirin menyatakan, kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma. Mereka, para sahabat, para tabi'in, mereka mempelajari adab dan akhlak sebagaimana mereka mempelajari ilmu secara teori. Jadi mereka mempelajari adab dan akhlak sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Jadi para ulama itu belajar akhlak, teman-teman sekalian. Para ulama belajar akhlak sebagaimana mereka semangat belajar tentang hukum rukun sholat, tata cara wudhu, lalu syarat-syarat zakat, manasik haji Nabi SAW, belajar tentang bab muamalat, belajar tentang bab nikah. Di samping mereka belajar itu, mereka juga belajar adab, belajar akhlak. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama kita. Itu yang diucapkan oleh Muhammad bin Sirin. Makanya mereka kuat, karena pondasi mereka itu kokoh. Mereka bukan hanya jago secara teori, tapi benar-benar ilmu itu hidup di dalam kehidupan mereka. Muhammad bin Sirin, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kemana-mana zikir. Al-Imam Asim mengatakan, kana ammatu bin Sirin subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Saya tuh perhatiin ya lisannya Ibnu Sirin, itu kalau kemana-mana tuh pasti nggak pernah lepas dari subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Salah satunya kenapa? Karena belajar adab. Makanya lisannya itu bersih. Nggak suka caci maki orang, nggak suka gibahin orang, nggak suka nyerang orang. Lisannya itu isinya zikir. Makanya Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala itu dikatakan oleh Jarir bin Hazim, kuntu inda bin Sirin fadzakara rajulan faqala dzakal aswad. Aku pernah bersama Muhammad bin Sirin, lalu disebutkanlah seseorang. Lalu Muhammad bin Sirin secara spontan nyeletuk, dzakal aswad. Orang itu tuh orang itu kulit hitam. Spontanitas aja. Bukan untuk mencela,
tapi untuk mengidentifikasi. Ya misalnya antum punya teman orang Afrika namanya Ahmad, spontanitas Ahmad yang kulitnya hitam, begitu. Nggak ada maksud nyerang nih, nggak ada maksud nyindir, nggak ada maksud nyinyir. Apa kata beliau? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung beliau tersadar dan beliau mengatakan innalillah innik taktabtuhu. Innalillah, aku baru saja menggibahi dia. Ini dikeluarkan oleh Zahabi dalam As-Siyar. Jadi innalillah, ya Allah, kayaknya aku gibahin dia. Cuman ngomong gitu aja, cuman ngomong warna kulit, nggak lebih nggak kurang. Dan langsung nyesel, detik itu juga. Innalillah, kayaknya aku baru saja menggibahi dia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena belajar adab. Karena belajar akhlak. Jadi nggak nyaman gitu loh. Kalau misalnya keceplosan menyebutkan sesuatu yang kalau orang itu dengar dia nggak suka. Dalam riwayat yang lain, kembali diriwayatkan Az-Zahabi dalam Syiar Alamin Nubala, Ibnu Sirin pernah berkata dalam suatu hari, qultu marra li rajulin ya muflis. Aku pernah mengatakan kepada seseorang, wahai orang yang bangkrut. Wahai orang yang bangkrut, bisa bangkrut karena memang bangkrut secara duniawi atau bangkrut karena akhirat. Mungkin nih orang gibahin orang, zalimin orang. Kan kata Nabi, orang yang bangkrut itu ibadah, tapi karena dia zalimin orang, pada hari kiamat dia transfer pahalanya, akhirnya dia jadi bangkrut. Nah Ibnu Sirin pernah mengatakan kepada orang, wahai orang yang bangkrut. Apa kata Ibnu Sirin? Fa'uqibtuhu atau fa'uqibtu. Gak lama kemudian aku dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Apa maksudnya? Ada musibah aja kena beliau. Ada sesuatu, mungkin kejadian di rumah tangga beliau, mungkin beliau terjatuh, atau mungkin beliau dicela orang. Artinya karena aku ngomong ke orang muflis, aku dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, mental menyalahkan diri sendiri. Itu poinnya. Mental muhasabatun nafas. Mental nggak suka cari kambing hitam. Jadi begitu ada masalah, ini dosa nih. Begitu ada masalah, saya miss kemarin ngomongin orang muflis. Ada masalah, janjian waktu itu saya masalah dalam salat saya, salat subuh tadi tuh nggak khusyuk. Jadi selalu begitu, nggak nyalain orang. Karena belajar adab. Salah satu adab Islam yang mulia adalah begitu ada masalah kembalikan ke diri sendiri. Karena Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apapun yang menimpa kalian, itu salah satunya andil dosa-dosa kalian. Beda dengan kita, nyalain A, nyalain B, nyalain C, lalu justifikasi diri, lalu melakukan pembelaan, saya nggak begini, saya nggak begitu. Ini Muhammad bin Sirin, alim ulama besar. Nggak cari justifikasi. Kalau beliau mau cari justifikasi bisa. Dan orang akan percaya ke beliau. Siapa yang nggak percaya sama beliau? Tapi nggak mau. Ini gara-gara dosa nih. Sekarang kebiasaan pada hari ini bela diri, merasa diri bersih, merasa diri suci. Dan kita nggak usah. Terkadang kita dengar kajian aja, kita ingat teman kita tuh. Iya nih, bener nih teman gue banget tuh Ustaz. Kok teman gue harusnya. Itu loh. Jangan temen gue lagi, teman saya, temanku, aku. Iya ya aku nih. Gitu. Kunna nata'allamu li anfusina. Kita ini belajar untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Dalam arti bukan untuk menembakkan ke orang lain, ini untuk diri kita. Jadi ulama tuh nggak instan, memang mereka belajar. Ini konsep yang dipelajari, bukan hanya sekedar pemberian atau karomah atau gift, dan enggak, ini belajar. Kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma. Mereka belajar adab sebagaimana mereka mempelajari
ilmu. Jadi benar-benar begitu ada masalah kembalikan ke dosa. Begitu ada masalah kembalikan ke dosa. Coba tuh bayangkan ya, kalau rumah tangga suami dan istri itu mentalnya seperti Muhammad bin Sirin, kira-kira cerai nggak tuh? Enggak. Gitu marah, suami kembalikan ke diri dia, istri kembalikan kepada dosa dia, selesai masalah. 5 menit selesai. Kenapa masalah satu jadi 3 hari? Karena suami nyerang istri, istri nyerang suami. Nggak selesai-selesai, habis itu. Kamu tuh ya, kamu juga gitu. Kira berantem dah suami istri. Coba suami, iya ini karena kesalahan saya belum pintar jadi seorang pemimpin. Istrinya juga begitu. Enggak, abang enggak salah, aku yang salah. Abang salah juga deh. Kan begitu. Itu harus ini enggak jadi tiru. Jadi hadirin, gimana mau selesai kalau kita main salah-salahan? Itu belajar, mentalnya penuntut ilmu tuh begitu. Mentalnya penuntut ilmu tuh iya. Ini Muhammad bin Sirin, fa'uqib tuh, aku dihukum sama Allah gara-gara ngomong ke orang muflis. Itu mental-mental ulama hadirin. Mental-mental penuntut ilmu tuh begini. Kalau kita semua punya mental begini, clear masalah kita. Yang jadi masalah ketika setiap kita sudah pintar menyalahkan orang lain dan lupa menyalahkan diri kita sendiri ketika ada masalah, ketika ada musibah, ketika ada bencana, ketika ada ketika ada kerugian, ketika di PHK, ketika dizolimi oleh atasan, ketika nggak dianggap sama bawahan, salin A, salin B, salin C. Para ulama enggak, fauqibtu, aku dihukum gara-gara ucapanku. Saya bilang orang tuh muflis, padahal bisa jadi benar muflis, tapi enggak semua hal yang benar itu diucapkan. Enggak semua hal yang benar, seperti Aswad kan, Aswad benar, orangnya kulit hitam, tapi enggak semua hal yang benar itu kita ucapkan. Likulli maqam maqal, setiap tempat, setiap momen ada bahasanya masing-masing. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kehebatan Ibnu Sirin, kanu idza dzakaru 'inda Ibnu Sirin rajulan bi sayyi'atin dzakarahu huwa bi ahsani ma ya'lam. Ibnu Sirin itu kalau ngumpul-ngumpul, lalu teman-teman ngumpulnya menyebutkan keburukan-keburukan seseorang, nanti beliau akan menyebutkan kebaikan orang tersebut yang beliau ketahui. Jadi dibela tuh orang. Lo nggak ingin jelek-jelekin orang. Jadi kalau yang lain jelaskan keburukan, dia begini, dia begini, dia begini, dia begini, Ibnu Sirin akan mengatakan, tapi saya pernah ketemu dia orangnya baik kok, orangnya ramah, orangnya rajin ibadah. Insya Allah masih akidahnya benar, tapi mungkin miss di sini, miss di sini. Jadi dia nggak ikut, dia nggak ngegoreng gitu loh, dia nggak habisin. Dia sebutkan yang terbaik dari diri orang tersebut. Dan Muhammad bin Sirin salah satu ulama yang terkenal dengan birrul walidain, terkenal dengan kelembutannya kepada ibunya. Ibnu Aun, salah satu ulama besar Ibnu Aun, beliau pernah menceritakan bahwa Muhammad bin Sirin jika bersama dengan ibunya, law ra'ahu rajulun la ya'rifuh, dan kalau ada orang yang belum kenal sama Muhammad bin Sirin melihat beliau bersama ibunya, dhanna anna bihi marada, maka mereka akan berpikir Muhammad bin Sirin lagi sakit, min khafdi kalamihi indaha, karena melihat kecilnya suara Ibnu Sirin ketika bicara sama ibunya. Subhanallah. Jadi kayaknya lagi sakit nih dia. Lalu nanti diklarifikasi, enggak, beliau emang begitu kalau sama orang tua. Beliau emang gitu kalau sama ibu, enggak meninggikan suara. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Kan Allah katakan dalam surat Al-Isra, dan turunkan kepakan sayap kalian jika berada di hadapan orang tua karena sayang kepada mereka. Jadi jangan bawa-bawa jabatan di hadapan orang tua, jangan bawa-bawa kekayaan di hadapan orang tua, jangan bawa-bawa ekselon di hadapan orang tua, jangan bawa-bawa bintang di hadapan orang tua.
Jangan bawa-bawa status di hadapan orang tua. Jadi tawaduklah di hadapan orang tua. Dan Muhammad bin Sirin salah satunya. Sampai orang berpikir lagi sakit nih, susah ngomong. Enggak, emang suaranya tuh kecil kalau di hadapan ibunya. Kenapa? Karena belajar. Ini belajar, ini bukan tanpa proses, ini dengan proses. Mereka belajar adab sebagaimana mereka belajar ilmu. Jadi bisa berjalan paralel gitu loh. Nggak galak sama orang, nggak kasar sama orang. Nggak seperti fenomena sebagian pihak yang apabila sudah ngaji kasar sama keluarga, lalu galak sama lingkungan. Enggak. Kenapa? Karena salah metode. Mereka hanya belajar ilmunya aja. Mereka nggak belajar adab. Mereka nggak belajar akhlak. Adapun ulama komprehensif. Secara teori mereka tajam, tapi di waktu yang sama mereka indah dengan adab dan akhlak mereka. Itu Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ucapan serupa disampaikan juga oleh Imam Ibnu Mubarak ketika Abdullah bin Mubarak mengatakan kanu yatlubunal adaba qabla al-ilm. Mereka mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Dan ucapan ini beberapa kali kita sampaikan di majelis ini dan di beberapa majelis, dan maknanya selaras dengan apa yang diucapkan oleh Muhammad bin Sirin. Jadi mereka belajar adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Ya, itu yang perlu kita camkan. Dan ada faedah sedikit, tapi faedah ini agak dalam ya. Mungkin bagi yang awam agak kurang tertarik dengan faedah ini, tapi bagi sebagian pihak mungkin ini bisa bermanfaat. Ada sebuah kaidah dijelaskan oleh para ulama. Kalau seorang tabi'in atau tabi'ut tabi'in mengucapkan kanu, maka artinya secara umum itu dua. Yang pertama, orang-orang yang mereka temui, orang-orang yang ditemui oleh seorang tabi'in tersebut. Jadi kalau ditemui tabi'in tersebut bisa sahabat, bisa tabi'in yang lebih senior. Jadi kalau mereka bilang kanu atau mereka, sekali lagi kalau seorang tabi'in atau tabi'ut tabi'in mengatakan mereka, itu makna yang pertama biasanya orang yang ditemui oleh tabi'in tersebut. Jadi kalau Muhammad bin Sirin mengucapkan mereka, yang ditemui oleh Muhammad bin Sirin, bisa tabi'in yang lain, bisa sahabat. Makna yang kedua, makna khusus. Kalau diucapkan oleh Ibrahim An-Nakhai. Kalau Ibrahim An-Nakhai mengatakan mereka, maka artinya adalah sahabat-sahabat Abdullah bin Mas'ud atau murid-murid Abdullah bin Mas'ud. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ngerti nggak antum? Nggak ya? Ya nggak apa-apa. Tapi sebagian teman-teman yang datang ke sini insya Allah berfaedah buat mereka. Jadi kalau Ibrahim An-Nakhi mengatakan mereka kanu, itu artinya ashabu Abdullah bin Mas'ud. Ya, kita lanjutkan hadirin dan dirahmati oleh Allah. Statement yang kedua yang disampaikan Ibnu Jamaah, yaitu Hasan Al-Basri. Kata Hasan, in kana ar-rajulu la yakhruju fi adabin yaksabuhu sinina thumma sinin. Seseorang itu, jadi salah seorang di antara kita itu melakukan safar untuk memiliki sebuah adab sampai menghabiskan waktu bertahun-tahun, sinin thumma sinin. Jadi sebagian para ulama klasik dulu itu untuk menguasai sebuah adab, mempelajari sebuah adab, itu mereka rela safar bertahun-tahun. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 3 hari, bertahun-tahun. Hanya untuk apa? Untuk belajar adab, untuk bisa senyum. Coba tuh, bisa senyum, lemah lembut, santun. Itu nyarinya jungkir balik, hadirin. Itu datang ke A, datang ke si B. Makanya sebagian teman-temannya Abdullah bin Mubarak itu kaget ketika Ibnu Mubarak mau safar. Qila li Ibnu Mubarak, aina turid?
Mereka bertanya kepada Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar, alim, orang punya akhlak, orang punya adab. Abdullah bin Mubarak itu alimnya tuh luar biasa. Abdullah bin Mubarak, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu saat Abdullah bin Mubarak mau pergi, ditanya sama teman-temannya, mau kemana? Kata Abdullah bin Mubarak, ilal Basrah, saya mau pergi ke Basrah, ke Irak. Faqila lahu man baqi, ngapain jauh-jauh ke Basrah? Dan kita tahu Abdullah bin Mubarak itu di Khurasan, jadi ngapain dari Khurasan mau ke Basrah? Kan jauh banget. Ngapain ke sana? Emang ada siapa sih di sana? Emangnya nggak cukup di sini? Antum kan udah ulama, antum udah ngerti hadis, antum sudah ngerti fikih, ngapain lagi pergi ke Basrah? Apa kata Ibnu Mubarak? Saya mau ketemu Ibnu Aun, seorang ulama. Ngapain ketemu beliau? Akhudhu min akhlaqi, akhudhu min adabi. Aku mau belajar akhlaknya Ibnu Aun dan aku ingin mempelajari adabnya Ibnu Aun. Subhanallah. Aku nggak nyari hadis, nggak nyari fikih. Aku mau belajar adab. Aku mau belajar lemah lembut, mau belajar kesantunan, mau belajar attitude, mau belajar bagaimana punya sifat rahmat, bagaimana biar nggak emosi, bagaimana adab kepada Allah, bagaimana adab kepada Rasulullah SAW. Bayangkan berangkat ke Basrah, Masya Allah. Jadi kalau kita belajar kitab adab cuman ke Jakarta Blok M sekarang mah nggak ada apa-apanya. Antum dari mana? Khurasan? Kan enggak. Ada yang dari Khurasan di sini? Ada nggak angkatan? Saya kasih tas-tas saya langsung. Siapa yang dari Khurasan? Gak ada paling. Ada yang dari Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Bekasi, Tangerang, cuma segitu lah, nggak ada apa-apanya. Khurasan, ke Basrah, khusus belajar adab. Dan yang belajarnya bukan yang yang ngomongnya nggak karuan. Ini belajar Abdullah bin Mubarak, ulama. Makanya jadi mereka punya akhlak yang indah, tuh belajar, bukan bakat semata. Maka walaupun dijelaskan para ulama, adab itu bakat atau belajar sih? Ada yang bakat, ada yang belajar, dan yang bakat pun kalau nggak diasah itu nggak jadi dengan sempurna. Abdullah bin Mubarak bisa luar biasa itu karena belajar. Makanya Sufyan bin Uyainah mengatakan, "Nadhartu fi amri sahabah wa amri Abdillah, fama ra'aitu lahum alaihi fadlan illa bi suhbatihi min Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ghazwihim ma'ah." Aku melihat bagaimana para sahabat, lalu aku melihat bagaimana Abdullah bin Mubarak, maka kesimpulannya banyak para sahabat tidak lebih utama daripada Abdullah bin Mubarak kecuali mereka pernah mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebagian sahabat Nabi kalau tidak pernah mendampingi Nabi atau tidak pernah berperang dengan Nabi SAW, itu sama aja dengan Abdullah bin Mubarak. Artinya level Abdullah bin Mubarak itu sahabat. Cuman yang jadi kendala, beliau nggak pernah lihat Nabi dan beliau nggak pernah berperang dengan Nabi SAW karena beliau lahir setelah Nabi SAW wafat. Adapun hatinya itu sebersih para sahabat, kesantunannya sebersih para sahabat, sholatnya kayak para sahabat, tahajudnya kayak para sahabat, puasanya kayak para sahabat, lemah lembutnya kayak para sahabat. Subhanallah, Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Kenapa? Berangkat ke Basrah, belajar adab. Dan kan banyak di antara kita meremehkan, makanya nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan dari lisannya, nggak ada perubahan dari akhlaknya, nggak ada perubahan dari attitude-nya. Mereka berangkat. Makanya kata Hasan Basri, ulama dulu tuh safar, hanya belajar adab, belajar akhlak, adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah SAW, lalu adab kepada sama umat Islam. Itu mereka dicari sama mereka, dipelajari. Perubahan itu nggak gampang, tidak ada jalan instan.
menuju perubahan. Jadi ini yang susah, teman-teman. Kalau merubah penampilan itu lebih mudah. Yang susah tuh merubah perangai, merubah karakter, merubah attitude, merubah sikap, itu yang susah. Merubah penampilan gampang dibanding merubah itu. Antum mau merubah penampilan sesuai dengan sunnah, itu 1 hari jadi. 1 hari jadi. Bagi yang ikhwan tinggal beli baju koko, celana panjang diatur. Bagi yang akhwat tinggal beli jilbab atau hijab atau mungkin cadar, selesai masalah. Tapi merubah yang keras jadi lembut, itu kan yang tahunan. Sebagaimana merubah makan pakai tangan kiri ke tangan kanan, itu susahnya minta ampun. Yang nggak pernah senyum jadi senyum itu kan susah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka belajar. Dan itu bukan hanya Ibnu Mubarak. Mari kita simak testimoni dari Abdurrahman bin Mahdi, salah satu ulama besar. Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, "Kunna na'tir rajula ma nuridu ilmahu, laisa illa an nata'alla min haddihi wa samtihi wa dallih." Kita ini itu sering pergi ke seseorang, duduk di majelis, kita nggak ingin ilmunya udah ada di kepala kita. Kita nggak ingin ilmu akidahnya, nggak ingin ilmu salatnya, nggak ingin ilmu wudhunya, nggak ingin ilmu taharahnya, nggak ingin ilmu zakatnya, nggak ingin ilmu puasanya. Kenapa? Karena semua udah ada. Terus ngapain duduk di majelis atau datengin dia? Kecuali kita ingin mempelajari akhlak dan perangai orang tersebut. Kita ingin belajar gimana sih dia, senyumnya gimana sih, terus cara nyambut tamunya gimana, cara menyapanya gimana, gimana artikulasi bahasanya, kata-kata apa yang bagus untuk dipilih. Itu aja gitu. Yang lain sih enggak. Kita udah punya semuanya. Dan itu yang dilakukan salah satu gurunya Imam Bukhari, Ali bin Madini. Ali bin Madini, gurunya Imam Bukhari rahimahullah. Dan beberapa teman-temannya yahduruna inda Yahya bin Sa'id al-Qattan. Mereka duduk di majelisnya Yahya bin Sa'id al-Qattan, salah satu ulama yang lain. Jadi bayangkan, ulama sahabat Ali bin Madini duduk di kajiannya Al-Imam Yahya. Ma yuriduna an yasma'u syai'an. Mereka nggak ingin mempelajari hadisnya Yahya bin Sa'id al-Qattan. Karena Ali bin Madini, siapa yang nggak tahu ilmu hadisnya Ali bin Madini rahimahullahu ta'ala, ulama besar. Tujuan duduk di majelisnya Al-Imam Yahya illa yanzuru ila hadihi wa samtih. Mereka ingin mempelajari akhlak dan perangainya Yahya bin Sa'id al-Qattan. Oh, luar biasa para ulama, duduk tawadhu. Padahal secara ilmu mungkin mereka lebih di atas si pembicara. Tapi mereka ingin belajar adab, mereka ingin belajar akhlak, mereka ingin belajar sakinah, ketenangan, gimana bisa tenang. Dan ini yang terjadi di majelisnya Imam Ahmad, sebagaimana yang disampaikan Az-Zahabi. Para ulama mengatakan dulu yang duduk di majelisnya Imam Ahmad 5,000 au yazidun, itu sampai 5.000 atau lebih dari 5.000. Jadi yang duduk di majelisnya Imam Ahmad 5.000-an orang. Nahwa 500 yaktubun. Ternyata yang nyatet cuma 500 orang. Berarti seperberapanya tuh? Iya kan? 1/10-nya ya? Iya. Baik kan? Yang lain nggak nyatet. Yang lain nggak nyatet, yang nyatet minoritas. Sama dong kayak kita Pak Ustadz. Iya sama. Dari sini. Tapi motifnya ini kita lihat sama apa enggak. Wal baqun yata'allamuna minhu husnal adabi wa samti. Yang 4.500-an lain itu sibuk mengamati gerak-geriknya Imam Ahmad. Akhlaknya, cara bicara, bagaimana menyampaikan materi yang ilmiah tapi santun. Ilmiah tapi tidak berusaha membuat orang tersinggung. Bagaimana cara menghadapi murid yang
Kalau nanya nggak beradab. Bagaimana cara menjawab pertanyaan yang mungkin sensitif tetapi dijawab dengan elegan, dengan bijak. 4.500-an orang hanya mempelajari itu. Gimana ngadepin misalnya ada murid yang ngobrol sendiri, yang tidur lah, itu gimana tuh cara ngadepinnya tuh? Akhlaknya Imam Ahmad seperti apa? Itu dipelajari 4.500 orang. Yang nyatet cuma 500-an orang. Makanya jadi ulama. Dan mereka datang, mereka safar, mereka kejar majelis Imam Ahmad hanya untuk memperhatikan itu. Karena tuh mahal hadirin, mahal. Akhlak tuh mahal. Adab tuh mahal, seperti ilmu mahal. Karena inilah ini yang memastikan orang tidak munafik. Kan kata Nabi apa? Khislatan la tajtami'ani fi munafik. Husnul samtin, ada dua sifat yang tidak mungkin bersatu di dalam diri orang munafik. Yang pertama, akhlak yang mulia, dan yang kedua, wafiqhun fid din, dan ilmu agama yang benar. Kalau dua itu bersatu, antum dipastikan bukan termasuk orang munafik. Tapi kalau baru punya satu, bisa jadi kita munafik, na'udzubillah. Kalau cuma jago teori, jago beretorika, jago menyampaikan ayat, hafal hadis, tapi akhlaknya nol besar, bisa jadi kita munafik. Makanya mereka kejar, mahal, adab tuh mahal. Makanya mereka datang ke seorang, duduk di majelisnya, ngobrol, bicara, itu tuh untuk mempelajari itu. Oleh karena itu hadirin